kembali pada pertemuan kedua ini. Saya mewakili Ibu Astin Meo akan membawakan materi yang kedua. Harapan Ibu bahwa kalian di rumah dalam keadaan baik-baik dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif. Anak-anak, mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tema tentang tugasku sebagai citra Allah. Sebagai remaja, tentu kalian juga memiliki rasa bangga, senang ketika kalian diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari orang tua, guru, ataupun siapa saja yang kalian jumpai. Pada saat kalian melaksanakan tugas dengan baik, tentu memiliki kepuasan tersendiri dan memberi manfaat untuk orang di sekitar kita. Namun, ada juga orang yang menyalahgunakan kepercayaan, sehingga dengan demikian bisa berdampak buruk terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap orang tua, terhadap siapa saja, ataupun terhadap lingkungan. Pada pertemuan ini mengajak kita untuk perlu menyadari bahwa kita dipanggil untuk melaksanakan tugas Allah dan menunjukkan gambaran diri sebagai citra Allah. Mari kita mengikuti pembelajaran ini dengan penuh perhatian. Masih ideal. Hutan yang masih sangat asri dan indah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur, aliran sungai sangat jernih dan belum tercemari. Hutan menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi berbagai jenis binatang maupun manusia. Proses pembelajaran tentang tugasku sebagai citra Allah adalah: 1. Mampu menyebutkan beberapa contoh kasus atau peristiwa yang memprihatinkan dari ciptaan Tuhan saat ini. 2. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya kondisi ciptaan Tuhan yang memprihatinkan. 3. Menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan dari refleksi kitab Kejadian bab 1 ayat 26 hingga 30. 4. Melakukan kebiasaan yang menunjukkan sikap yang sesuai dalam melaksanakan tugas sebagai citra Allah. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30 ditegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepadanya lah diberi kuasa untuk mengelola dan memelihara bumi dan isinya. Kuasa manusia terhadap bumi dan isinya bersifat terbatas atau tidak mutlak karena berasal dari Allah. Maka pengelolaannya pun harus menurut kehendak Allah, Sang Pencipta. Namun seringkali kita melihat perilaku dari sebagian manusia yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai citra Allah dalam mengelola alam semesta. Mereka membuang sampah secara sembarangan, hasil hutan dan hasil bumi dieksploitasi secara besar-besaran tanpa mempedulikan kelestarian alam. Bumi tempat kita tinggal menjadi rusak, bencana banjir, tanah longsor terjadi di mana-mana. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Hari ini, kita telah mempelajari tentang tugasku sebagai citra Allah. Hal yang dapat kita simpulkan dalam pelajaran ini adalah: A. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 hingga 30 menegaskan panggilan Allah yang agung perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu atau integral, tidak hanya menyangkut keselamatan diri sendiri, tetapi juga ciptaan lainnya. B. Kuasa manusia sifatnya terbatas, maka harus dijalankan secara bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Maka manusia tidak boleh bersikap sewenang-wenang. C. Saatnya kita mengembangkan ketaatan kepada Allah dengan menampilkan citra Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Mulailah dengan hal-hal kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon atau bunga di rumah, dan terlibat dalam gerakan penghijauan. Anak-anak, setelah kalian melalui proses kegiatan pembelajaran tadi, semoga masing-masing kita menyadari diri bahwa kita dipanggil untuk melaksanakan tugas Allah sendiri, dan kehadiran kita bisa membawa keselamatan, berkat untuk diri kita sendiri, terhadap orang sekitar, ataupun lingkungan. Anak-anak, sebagai pesan akhir bahwa ibu perlu mengingatkan ada tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Kalian bisa bekerja di rumah dan dibukukan dalam satu buku tugas. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.